rangkaian ulang tahun Bakri yang ke-80 tahun. Selamat malam pemirsa, pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa tentunya ditopang bukan hanya oleh anggaran dari pemerintah tetapi juga dukungan dari sektor swasta. Dan 80 tahun kelompok usaha Bakri sudah mendorong pertumbuhan dan berkontribusi pada pembangunan di negeri ini. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum Special Edition mengangkat tema mengenai 80 tahun generasi membangun negeri. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber generasi ketiga dari kelompok usaha Bakri. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Anindya Bakri, Presiden Direktur PT Bakri Brothers Tbk. Pak Anin, selamat malam. Boleh mungkin dipakai mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa TV One di rumah. Pak Anin sehat? Salam sehat, terima kasih. Harus selalu sehat ya Pak Anin ya. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak Adika Bakri, Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk atau Bumi. Pak Aga, selamat malam. Malam. Pak Aga sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Harus selalu sehat ya Pak ya. Untuk Amin. bisa berkontribusi agar listrik tetap menyala. Amin. Dan berikutnya ada Bapak Shailendra Bakri, Presiden Direktur PT Energi Mega Persada Tbk. Pak Eda, selamat malam. Selamat malam. Pak Eda sehat? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya Pak, supaya Harus. lifting minyak tetap terjaga tentunya. Amin, insya Allah. Dan ini perempuan paling cantik yang ada di sebelah saya adalah Kak Syala Raharjo, Pembina Bakri untuk Negeri. Kak Syala, selamat malam. Selamat malam. Kak Syala sehat? Alhamdulillah Ini sehat. harus selalu sehat ya, supaya CSR-nya bisa terbagi dengan baik dan merata di seluruh negeri tentunya ya Kak Syala. Amin. Bicara tentang 80 tahun kelompok usaha Bakri. Nah, saya langsung bertanya kepada Pak Anin terlebih dahulu. Bapak, 80 tahun kelompok usaha Bakri, ini ada pengembangan anak muda, generasi penerus bangsa. Bakri untuk negeri. Nah, tentu kita ingin tahu sebenarnya apa target utamanya dari program ini. Jadi pertama-tama ya kita sangat mensyukuri bahwa grup kami ini bisa berkontribusi selama 80 tahun di Indonesia. Dimulai dari tahun 42 sebelum kemerdekaan, almarhum kakek kami telah merintis usaha. Mulai dari Kalianda nyebrang ke Jakarta membuat industri. Waktu itu selain daripada komoditas masuk ke industri kawat yang akhirnya menjadi cikal bakal industri pipa. Nah, di generasi ketiga ya kita tugasnya untuk bukan saja melanjutkan tapi menjawab tantangan zaman dan terus berkontribusi untuk Indonesia, terutama bagaimana mencapai Indonesia Emas di 2045. Jadi menjadi ya bagian yang tidak terpisahkan untuk trajektori Indonesia yang begitu baik. Baik dari sisi SDM-nya, kita ingin membangun juga. Nanti Bu Syala bisa cerita sedikit mengenai Bakri University, maupun juga ekonominya, di mana nanti kami dan saudara-saudara saya yang hadir di sini juga menyampaikan kiprahnya di mana saja. Dan tentu zaman sudah berubah dengan adanya digitalisasi, ya kita juga mesti lebih tepatlah memilih usaha. Dan yang terakhir juga ya kita ingin berkontribusi secara sosial. Karena kedepannya tidak mungkin kita hanya besar sendiri-sendiri, tapi mesti lebih inklusif, juga lebih gotong royong. Nah, sehingga kita semua bisa naik kelas, tapi naik kelasnya tidak sendiri-sendiri, naik kelasnya bareng-bareng. Tapi ada kontribusi menarik yang sangat adaptif kalau kita melihat dari kelompok usaha Bakri. Yakni kelompok usaha Bakri ini cekatan untuk bisa meluang mengenai mobil listrik, Pak. Nah, sampai sejauh mana sebenarnya kontribusi yang sudah dilakukan oleh kelompok usaha tentunya dalam hal untuk bisa transisi energi ini sampai ke mobil listrik, Pak? Jadi pertama-tama kita merasa bahwa elektrifikasi atau kendaraan listrik itu suatu keniscayaan. Apalagi 26% daripada karbon emisi kita hadir dari transportasi. Nah, dalam rangka Indonesia menuju net zero di 2060 atau lebih dahulu, nah kami dari grup memikirkan apa nih kami bisa berkontribusi, mulainya dari mana. Nah, ternyata yang kami lihat baiknya mungkin mulai dari kendaraan bus yang merupakan transportasi publik. Karena bagaimana juga bisa memecahkan dua masalah bersamaan. Yang pertama tentunya emisi karbon atau udara, polusi. Tapi yang kedua juga polusi suara.
Maksudnya supaya tidak bising ya, dan juga tentunya dari kemacetan. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Nah, kami melihat basis daripada grup kami ini kan awalnya tuh industri. Nah, tapi kami juga berkembang ke energi. Dengan nanti bicara mengenai tambang, mineral dan juga minyak dan gas bumi, tapi juga terakhir selama 20 tahun itu adalah di bidang telekomunikasi, media dan teknologi. 3-tiganya itu istilahnya perpaduannya ialah di elektrifikasi salah satunya. Ada industrialisasinya, ada energi terbarukan, dan yang ketiga tentunya ada digitalisasi karena yang kita rawat, kita kembangkan ini juga banyak datanya yang menggunakan teknologi IoT, artificial intelligence, big data dan lain-lain. Jadi itu hanya salah satu jawaban kami untuk istilahnya membantu upaya pemerintah dalam energy transition, climate change issue dalam menuju net zero tadi. Apalagi dalam G20 ini salah satu daripada fokus pemerintah. Jadi kami merasa bangga lah bisa menjadi bagian daripada usaha tersebut. Ini karena Pak Anin sudah mention tentang net zero energi. Nah, di sini ada Pak Aga nih, Pak. Bicara tentang net zero, ada transisi. Nah, kelompok usaha Bakri ini kan juga membangun proyek gasifikasi batubara ya Pak ya, dalam usaha untuk transisi dan memanfaatkan seluruhnya agar bisa lebih tinggi value-nya. Nah, kalau dari Bumi sendiri Pak, sampai sejauh mana kemudian proyek gasifikasi ini? Sebelumnya kita berterima kasih atas pemerintah Republik Indonesia bahwa Kaltim Primakol telah diberikan perpanjangan. Seperti kita ketahui, bagian syarat dari perpanjangan ini adalah mengerjakan hilirisasi batubara, di mana untuk Kaltim Primakol dan Bumi Resources sendiri kita memilih melakukan proyek coal to methanol, di mana kita menggandeng partner dari Amerika Air Product dan juga partner lokal Ithaca Resources. Nah, sejauh mana persiapan proyek, hari ini kita lagi melakukan persiapan lahan dan juga pematangan lahan. Kalau tidak ada hambatan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita bisa delivery lahan untuk segera mulai konstruksi. Tapi kalau kita bicara mengenai gasifikasi ya, tentu ada target ya Pak ya, untuk pengurangan impor metanol kalau saya tidak salah. Nah, ini sampai sejauh mana sih sebenarnya harapan dari proyek ini sendiri dalam upaya mengurangi impor itu Pak? Target produksi kita ini sendiri sekitar 1,8 juta ton metanol per tahun, di mana kebutuhan domestik mungkin 900 sampai 1,1 juta ton. Nah, rata-rata kebutuhan domestik ini akan ke B20 atau B30 program pemerintah, di mana kita sebisa mungkin memprioritaskan kebutuhan domestik. Dan semua ini untuk mendukung program biodieselnya pemerintah dan Pak Jokowi sendiri. Nah, setelah kita memenuhi kebutuhan domestik, keseimbangannya akan kita prioritaskan untuk ekspor. Oh, jadi ini benar-benar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anin ya Pak, all include untuk bisa berkarya untuk negeri, bukan cuma hilirisasinya tetapi juga pemenuhan kebutuhan dalam negerinya ya Pak ya. Akhir tahun itu berarti kira-kira bulan apa Pak akan mulai bisa? Ya, kita targetkan sebelum kuartal 4 sudah bisa delivery lahan supaya konstruksi bisa segera dimulai. Ini kalau kata orang-orang masuk itu barang. Kita geser. Nah, kalau tadi tentang energi terbarukan, ada yang juga menarik ini bicara tentang kebutuhan mengenai migas. Seperti yang kita ketahui memang tingkat impor kita terhadap minyak itu begitu tinggi. Nah, salah satu upaya kelompok usaha Bakri adalah mencukupkan kebutuhan migas itu sendiri melalui EMP. Nah, Pak Eda ya, ini kalau saya mau tanya nih Pak, tentang akuisisi blok migas. Banyak dari usaha yang keluar, tetapi EMP di sini justru ada untuk bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah kerja blok migas kita. Nah, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak? Ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini emang salah satu strategi kami adalah M&A. Selain organic growth ya, untuk M&A ini itu merupakan salah satu core daripada bisnis modal kami. Jadi kita telah berhasil mengakuisisi aset di Sulawesi, Sekang PSI, di mana di situ kita memiliki 49% kepemilikan. Kemudian kita juga menambahkan kepemilikan di Blok Kangean, itu Blok Jawa Timur, Blok Gas. Kemudian yang di Gresik berarti ya Pak? Kenapa Mbak? Yang di Gresik berarti ya? Yang di Jatim, oh, di Madura, di Madura. Nah, kemudian kita juga ada blok kita namanya Malaka Street, itu di Selat Malaka, dari kepemilikan 60% menjadi 100%. Nah, sebetulnya kenapa strategi ini kami implementasikan, karena kan yang namanya migas itu kan depleting business. Dalam arti ya kalau kita nemuin minyak dan gas di situ ya suatu saat nggak akan habis, nggak seperti buat baju bisa cyclical gitu ya.
Nah, jadi dua tema dalam bisnis model yang kami coba terapkan di Energi Mega Persada adalah organic growth, di mana kita terus mengembangkan blok yang ada, dan juga M&A. Jadi kedepannya kalau ditanya apakah akan melanjutkan M&A ini, ya insya Allah selama kita mendapatkan opportunity untuk menemukan aset baru akan kita lanjutkan. Kurang lebih itu. Dan juga salah satu program pemerintah adalah untuk mencapai produksi 1 juta barrel di 2030. Nah sejauh mana kemudian EMP bisa berkontribusi nih Pak? Saat ini kalau nggak salah ya kita masih di sekitar 60-70% dari total target di 2030 itu. Kami ya tentu dengan kapasitas kami ya akan terus membantulah sebagai perusahaan lokal nasional. Karena tidak banyak perusahaan lokal nasional di Indonesia, dan kami dengan teman-teman perusahaan nasional lainnya pasti akan membantu program perintah ini. 1 juta barrel dan 12 BCF by 2030. Tapi kalau kita bicara mengenai target pemenuhan energi kan bukan hanya kemudian kita berkontribusi untuk dalam negeri 1 juta barel ya Pak ya, tetapi juga kontribusi devisa dari hasil ekspansi. Nah, akankah kemudian EMP berkontribusi atau mengekspansi bisnisnya keluar Pak? Oke, baik Mbak. Jadi selain aset-aset di Indonesia, kita juga memiliki aset di Afrika, di Mozambik. Nah, Mozambik ini adalah discovery gas aset. Di mana insya Allah kita akan online di 2025 dan kalau semua rencana berjalan lancar, mungkin salah satu devisa yang kita bisa hasilkan adalah dengannya memproduksi gas di situ atau kita mengekspor LNG dari Mozambik, namanya Blok Buzi. Jadi memang 2 in 1, bukan cuma berkontribusi untuk 1 juta barel, tetapi juga ada devisa yang nantinya akan diberikan kepada bangsa ya Pak? Iya, insya Allah. Nah, bicara tentang devisa yang dimanfaatkan untuk bangsa, ada Bakri untuk negeri. Nah, di sini ada Kak Syala. Kak Syala, sampai sejauh ini yang sudah dilakukan Bakri untuk negeri untuk bisa membuat agar makin banyak anak bangsa yang terbantu dari kelompok usaha Bakri. Nah, pasti kita ingin tahu lebih jauh. Silakan Kak Syala. Nah, jadi bidang kemanusiaan yang dimaksud itu adalah kontribusi sosial keluarga Bakri dan seluruh kelompok usaha Bakri untuk membantu meringankan permasalahan kemanusiaan di Indonesia. Bidang apa aja Kak? Nah, ada 9 bidang. Wah, banyak juga ya Kak? Ya, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, lingkungan, sosial keagamaan, olahraga, budaya, tanggap bencana dan infrastruktur. Oke. Jadi ada begitu banyak ya Kak sebenarnya ya sektor yang sudah dibantu oleh Bakri untuk negeri. Jadi sepanjang yang sudah dilakukan selama ini oleh semua kelompok usaha Bakri dan juga oleh yayasan filantropi dari yayasan keluarga Bakri itu secara akumulasi sudah membantu sebesar 3,5 triliun rupiah. Dan sudah membantu sebanyak 5,2 juta orang di Indonesia. Itu dari berbagai sektor yang 9 bidang Bakri untuk negeri sudah berkontribusi. Tetapi Kak, kalau kita ingin tahu lebih jauh ya mengenai kontribusi yang sudah dilakukan untuk bidang pendidikan apa saja kemudian? Karena kita bicara mengenai pertumbuhan sebuah bangsa itu kan tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Dan Bakri tadi Pak Anin sudah mention bahwa generasi muda ini harus kita dorong. Nah, seperti apa kemudian Kak Syala? Ya, jadi untuk bidang pendidikan ini kita menyebutnya sebagai cerdas untuk negeri. Itu ada berbagai hal yang kita sudah lakukan. Antara lain itu pemberian beasiswa untuk pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai pasca sarjana. Kemudian bantuan operasional, fasilitas untuk pembangunannya maupun untuk pemeliharaannya. Itu dari mulai tingkat PAUD juga sampai dari PAUD ya sebenarnya? Iya, sampai perguruan tinggi. Lalu juga pendirian taman bacaan, kemudian kesempatan magang bagi mahasiswa sama. Karena ada program Kampus Merdeka ini ya Pak ya. Dan juga memberikan pelatihan kepada guru-guru. Jadi bukan hanya siswanya saja yang kemudian dari sangat dini di level PAUD, tetapi juga sampai guru-gurunya dilakukan peningkatan kualitas ya Kak ya. Tapi bagaimana kalau guru-guru untuk meningkatkan tingkat pendidikan kepada anak-anak kan tentunya guru-gurunya juga harus kita bantu untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Jadi dari hulu ya.
yang kemudian kelompok usaha Bakri sudah mengupayakan agar SDM ini terus ditingkatkan. Ya. Tapi sejauh mana kemudian upaya yang sudah dilakukan supaya ini bisa terus luas, Kak? Makin banyak cakupannya dari sejauh ini. Nah, sesaat lagi kita akan lanjutkan. Kak Syala akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana kontribusi Bakri untuk negeri.